Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, ketemu lagi sama Ibu. Oke, sekarang Ibu akan memberikan penjelasan sedikit nih tentang yang kemarin kita bahas di video sebelumnya. Oke, sekarang Ibu lagi ada di ruang guru kita. Kangen kagak nih sama ruang guru nih? Guru kita juga di sini di jadwalnya itu apa ya sebutnya ya? Melakukan pembelajaran juga ada yang pokoknya semua pembelajaran dilakukan di via daring, tapi kita tuh dijadwal ke sekolahnya. Jadi sebagian ada di sekolah karena kan kita tidak boleh sampai full nih di sekolah, sebagian ada di rumah gitu. Jadi kita di rolling setiap harinya, kecuali di hari Senin kita diwajibkan untuk datang semua kalau guru-guru begitu anak-anak. Nah sekarang Ibu akan menjelaskan nih ya, ini kita masih membahas tentang yang minggu kemarin ya, HAM dan hak warga negara. Jadi gini, ada perbedaan terkait dengan HAM dan hak warga negara. Kenapa bisa berbeda? Karena, pernyataan pertama, tidak semua hak warga negara adalah HAM. Karena hak warga negara pastinya dibatasi oleh status kewarganegaraan. Contoh, kita kan tinggalnya di Indonesia. Kalau kita tinggal di Indonesia, otomatis status kewarganegaraan kita berhubungan dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Sedangkan semua HAM adalah hak warga negara pastinya, karena HAM itu bersifat universal dan menyeluruh. Jadi mau dimanapun hak untuk hidup di setiap negara pasti sama aja gitu. Itu dia perbedaannya antara hak warga negara dan HAM. Oke, tidak semua hak warga negara adalah HAM, semua HAM adalah hak warga negara. Ingat ya, dua pernyataan tersebut. Lalu di sini ada hak dan kewajiban warga negara di Indonesia dimuat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, pasal 27 sampai dengan pasal 34. Di tahun kemarin kalian sudah searching yang pasal 28 ya. Pasal 28. Yang di situ adalah bab tentang HAM. Oke, kalau sekarang kita dari pasal 27-nya tentang kewarganegaraan sampai pasal 34 tentang jaminan sosial. Gitu. Nah, di sini ada nanti pasal 29 tentang agama. Ini tentang kewarganegaraan. Nah, ada tentang ekonomi, ada tentang jaminan sosial. Oke. Dan banyak lagi. Jadi dari pasal 27 sampai pasal 34 itu membahas tentang hak dan kewajiban warga negara di Indonesia. Oke, akan berbeda dengan hak dan kewajiban yang ada di negara lain. Ibu kasih contoh misalnya di UK, United Kingdom ya, di Inggris. Di Inggris ada yang namanya Magna Carta. Magna Carta itu adalah dasar dari adanya HAM. Jadi salah satu kejadian kenapa HAM itu adalah salah satunya adalah Magna Carta. Di Magna Carta sendiri ada yang namanya perjanjian antara raja dan kaum bangsawan. Raja siapa sih? Yang di sini adalah Raja John. Raja John di Inggris ini pernah bikin perjanjian nih dengan kaum bangsawan. Kaum bangsawan meminta kepada Raja John, Raja John, kita kan udah ngebantuin nih bagaimana perkembangan kerajaan dengan finansial kita. Maka kita minta hak di sini. Jadi bangsawan-bangsawan itu menuntut hak untuk para bangsawan dan para keturunan bangsawan agar mereka itu setidaknya diberikan hak, misalnya gini, diberikan hak yang lebih daripada warga negara yang lain gitu. Haknya dalam hal apa? Misal warganya itu diberikan kekebalan terhadap beberapa hukum. Misalnya kalau warga biasa ketika mencuri pasti dihukum gitu, misalnya kayak gitu. Tapi kalau untuk bangsawan sendiri tidak sampai dihukum yang lama gitu. Jadi ada pembatasan batas hukumannya gitu. Dikarenakan mereka adalah para bangsawan gitu, menghargai dari jasa para bangsawannya sendiri. Contoh misalnya seperti itu. Oke, jadi itu adalah perbedaan di antara
status kewarganegaraan baik di Indonesia dan di luar negeri. Oke, setiap negara pasti akan memiliki hak warga negaranya masing-masing dan dibatasi oleh hukum yang ada di negara tersebut. Cukup sekian penjelasan dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.